wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-munfaridi birijali Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang menghormati pengurus Rumah Hafiz Jawana serta hukum bapak, hukum ibu, jauh anda datang, laki dan ibu, mudah-mudahan langkah-langkah kita selalu di dalam langkah ibadah menuju surga Allah SWT. Mudah-mudahan dengan maktu yang kita carikan, mudah-mudahan maktu yang memandang akan petunjuk Allah SWT. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima amal ibadah kita. Kemudian marilah kita sama-sama memperbanyak memuji akan Allah SWT. Mudah-mudahan dengan memuji Allah SWT, mudah-mudahan Allah Ta'ala limpahkan rahmat serta hidayah kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam kita selalu bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disepakati oleh Nabi Muhammad SAW pada hari yang ada syafaat kecuali hanya syafaat dari Rasul yang diizinkan oleh Allah SWT. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menyingkir waktu saja Bapak Ibu, kita masuk kepada pengajian kita surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat Atamuru ni. Yo. Sampai satu. Yo. Hah? Atamuru mulanya. Ayat berapa ni? Yo Atamuru dah. 41. Enggak. Atamuru FFP lain. Boleh tulis sebulan yang lewat. Atamuru nanas. FFP lain. Wala tulbisul haqqa la wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum Allah. Atamuru lain. At-Tamuru ayat 44 ayat. Kau nambari doa ibu, kau bapak, kau balik kau. Dan sama-sama kita terlebih dahulu istighfar kepada Allah Taala. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dibukakan pikiran kita, mudah-mudahan lawak kita tarwi, mudah-mudahan dikuatkan untuk mengamalkannya. Andaikan itu larangan, mudah-mudahan dikuatkan untuk menjauhi larangan Allah SWT. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaihi min jami'i ma kana Allah qawlan fi'lan sam'an basaran sirra wa alaniyah. Astaghfirullahalazim. Kembali kita niatkan dalam hati di saat baca bismillah, niatkan baca Al-Quran karena Allah Ta'ala, mencari ilmu karena Allah Ta'ala, zikir ayatnya karena Allah Ta'ala. Jangan lupa niatkan dalam hati di saat baca bismillah. Semua kita baca ayat, itu satu ayat yang pertama ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Berselindung kita kepada Allah dari segala macam godaan, rayuan, bisikan syaitan yang terajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allahumma akhrijna minaz zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahilana abwaabal fadlik ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatika wa nishur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram.
Wa lanjutkan saja. Tidak wa ulang karena waktu wa sekitik. Nah, lanjut kita kepada ayat 44. Ayat hampir-hampir, maaf ibu-ibu bagi yang mencari tafsir, baca tafsir nas kita dulu, asbabun nuzulnya. Karena ada asbabun nuzulnya. Wa nazala fi ulamaihim wa kanu yaquluna li aqrabaihimil muslimina usbutu ala dini Muhammadin fa innahu haq. Nah, pasti asbabun nuzulnya. Ayat ke diturunkan Allah Ta'ala kepada ulama mereka, yaitu ulama Yahudi dan termasuk ulama Nasrani. Wa kanu yaquluna, dan telah ada mereka berpesan bagi kerabat-kerabat mereka yang muslim. Katanya, tetaplah kamu di atas agama Nabi Muhammad, maka sesungguhnya agama Nabi Muhammad itu adalah agama yang hak. Aku dulu bagi ulama mereka yang lain patuh. So banyak pendeta-pendeta dulu yang patuh setelah Nabi Muhammad datang, setelah Al-Quran datang. Banyak di antara pendeta-pendeta tersebut itu yang mereka ikhlas mengikuti agama Islam. Salah satunya pendetanya adalah pendeta Buhairah. Itu mengakui kenabian Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara sepupu, ada yang mengatakan saudara sepupu, ada yang mengatakan mama, ada paman dari Siti Khadijah. Ya kan? Nah, di waktu Nabi Muhammad balik di Gua Hira, kan menggigit-gigit, ada ketakutan sekali itu bertemu dengan Jibril, pulang, kemudian tiba di rumah dicari Siti Khadijah, suami beliau menggigit ketakutan, tidak banyak tanya. Kemudian Siti Khadijah bertanya kepada paman beliau, kira mana terjadi kepada suami beliau? Dikejutkan, suamimu adalah Nabi. Sianan menghalang ino di dalam menegakkan agama Islam, ambo terlebih dahulu yang menjadi tameng benteng. Dia menjadi ayatnya. Kenapa? Orang ko di waktu itu dulu kan sahabatnya mengimani tapi tidak mau percaya kepada Nabi Muhammad. Percaya ke Nabi Muhammad, tapi nanti kecil ke Nabi Muhammad mereka pun bisa terima. Percaya dengan tanda-tanda di dalam kitab Taurat, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tapi mereka pun tidak mau, ya kan? Untuk semudah itu mempercayai tentang Al-Qur'an. Kata Allah Ta'ala, atamuruna an-nasa bil birri bil imani bi Muhammadin wa tansawna anfusakum. Langsung tafsir buat tafsir gitu. Tafsir baca dulu. Kemudian tatrukunaha fala ta'murunaha bihi wa antum tatluna al-kitab at-taurat wa fiha wa'di ala mukhalifatil qawlil aman afala ta'qilun sawa'un fi'lukum fatarji'una fa jumlatu nisyanu ma'alul istifami inkari. Tafsir membaca bagapun ayat sekali. Atamuruna nas. Kalau termasuk dakwah ke bapak, ke ibu. Atamuruna nas bil birri. Adakah kamu memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik? Awak kan banyak seperti itu, apalagi ke bapak, ada ke bapak di sikor. Mencari anak lin sembayang tu na jajok nanti na celia. Untuk anak tak jadi, kalau jadi anak pak bahkan dah sembahyang. Kan banyak bapak seperti itu mah. Lah sembahyang, sudah kau. Aku balik nombak ngicik anak pak lah sembahyang. Awak kan banyak nak manja orang senang buah. Tapi beramal nomor sekian ke belakangnya. Banyak lo ibu seperti itu, tidak ada psikolog. Dah, tu kan lah ibu. Lo kalau galak tersawa tu. Lo kau minta Allah Taala atamuruna nas. Aku istifham, adakah menyuruhkah kamu akan manusia berbuat baik? Kau nak gari orang disuruh posolah apalagi ini bulan Rajab, ya kan? Posolah, beribadahlah, salat berjemaahlah, sembahyanglah. Badan itu tadi mana? Aku tak tahu lintuang, aku ya. Adakah menyuruh kamu akan manusia bil birri,
berbuat baik. Intinya bil imani bi Muhammadin dulunya. Orang disuruh anu percaya beriman kepada Muhammad tidak. Kenapa? Artinya tidak bisa dituinya. Tetapi untuk kami mengikuti. Nah, salah satu yang melakukan paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib. Iya kan? Abu Talib mengakui Nabi Muhammad itu Rasul Allah, Nabi Allah. Itu kalau lindungi, itu kalau jago Nabi Muhammad sampai penghabisan hayat beliau. Tetapi kami mengikuti yang disampaikan Nabi Muhammad, tidak. No. Itu Abu Talib, itu salah satunya. Itu rata-rata gua. Ya kan? Jadi kalau ada orang seperti itu, anak sini suruh sembahyang, nan apa nan sembahyang, nan ibu nan sembahyang, lai bapalo lalu. Lai tapi tidak ada gunanya. Kenapa? Pahala-pahala dakwah, pahala sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah, ya kan? Kamu letakkan. Sedangkan letakkan amal itu di mana? Salat. As-salat imadat. Salat itu tiang dia kamu. Kalau bahasa Wano, salat itu adalah puro amal. Tahu keminggu juga bapak puro? Tiang. Ya kan? Nanti diletak di situ. Ya kan? Tapi dia salah-salah lah keminggu nanti. Hari yang Ramadan lain. Rencana lo pak pajak, kau nak satu kau paso je no. Sembayang selama kau indah, tak umpamu paso na lo. Jangan salah-salah. Jadi kecilkan umpamu. Kalau lagi diterima Allah Ta'ala, tobat lo nanti menjelang mati, maka amal yang sunat dikembalikan Allah. Tapi kalau indah, ayo sila. Jadi kecil kalau umpamu, tahu biko, ya kan, salacu angguk ke mati, Allah Ta'ala terima tobatnya. Lah, jadi jangan dikecilkan umpamu. Nah, ini orang salah penyampaian kok. Lanjut, orang disuruh bahwa bayi wa indah watan sauna anfusakum. Kamu nyata-nyatanya melupakan kamu akan dirimu sendiri. Amanatan saw? Melupakan badan. Melupakan melupakan badan. Kau sama jawab ini kok, ya kan? Menghidupkan api, ya kan? Awak tidak panas seperti yang ini kok, seperti lilin. Hari malam kaji kalam. Takut tiba hujan nabe gua datang lo. Tu datang wak. Ya kan? Ibarat wak seperti lilin. Gak dihidupkan. Lantaran orang sebalik. Nam badan terpanggang. Itu lah kira-kira. Ya konya. Kurang ditarangi, awak tapang. Jangan seperti itu. Jadi kalau anjurkan berbuat baik kepada orang, awak dulu beramal. Jangan sampai, ya kan? Nadolo nako, nan bantu lilin nadolo, nan bantu agen di terminal nadolo. Dia ngerti kami mau untuk agen di terminal? Ay. Tibo to dari Jakarta. Oh, Jakarta. Sino? Orang lah serta ni Jakarta. Alah pergi to cekol di bawah nanano? Cici aja. Ya kan? Orang diarahkan masuk masalah, masuk surau, masuk masjid. Naninya? Ini juga. Orang semaya, anda nak tahu? Itu agen di terminal. Indah aja beruntung, rugi kepada nakonyo. Kadang murka Allah, awak manja tapi tidak kabura maktan indallah antakulu mata alun. Kadang benci Allah, orang pandai mengejek tapi tidak beramal. Nakonyo. Kamu lupakan anfusakum dirimu Allah Ta'ala. Kalau tidak ada orang sekolah kok. Kenapa kok? Tidak ada yo. Kau tiap wak. Oh bayo Allah Ta'ala langsung marah dalam Al-Quran kawak. Kalau awak seperti itu, jangan seperti lilin, jangan seperti agen di terminal. Orang disorakan ke Pekanbaru, Jakarta, Jambi. Karena cici aja. Saya lah, ya kan? Enggak berada rekodnya. Akhirnya tafsirannya, ya kan? Tatrukunaha, meninggalkan mereka. Yang disuruh nak orang cekok, dia mencekok. Wala ta'muruna bihi, ya kan? Maka nondak mengamalkan dengannya. Nondak suruh nak diri untuk beramal. Urang saja tak ada tujuh nak ngerti doang. Entah makasum nak ngerti doang.
Entah ada ulang beliau awak tak ulang dia. Orang disuruh awak dah satu. Bak dah satu. Tanya kurang tu. Nanti tanya kurang tu. Aku babayo koyaknya. Jangan seperti aku ibu ku bapa. Ya kan? Lah jadi anak sendiri indah keberuntungan ku bapa ku ibu no. Suruh anak sembiang lain dah. Tak, aku ini babayo koyak. Kemudian ada kata Allah Taala wa antum tatsluna alkitab. Padahal kamu pandai membaca kitab gua. Kalau dulu lah dijalihkan dalam kitab Taurat. Siapa Nabi Muhammad, ciri-ciri Nabi Muhammad. Orang yang membaca kitab Taurat, orang Yahudi dahulu, kau anaknya. Lalu Nabi Muhammad entah di mana baru kau anaknya. Anu bagi makan nomor sawakan. Setelah mereka membaca kitab Taurat, Allah Taala lebih kenal no kepada Nabi Muhammad tapi lo datang no daripada anak kandungan sendiri. Para Allah Taala menjadikan sifat-sifat ciri-ciri Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Dibaca no kitab Taurat na lebih kenal no kepada Nabi Muhammad tapi lo Nabi Muhammad tu katibo. Dia bayang kalau aku bapak doa kitab Taurat kan Nabi Musa sejak Sinan. Berapa tahun kan datang Nabi Muhammad di lo? Ndak ratusan ribu. Bayangkan wah jadi Allah berasal dari Masihi itu, bayangkan. Tetapi mereka memahami kata Taurat dibaca di dalam kitab ciri-ciri Nabi Muhammad yang akan datang nanti. Lebih kenal no ke Nabi Muhammad tu Allah Taala dibanding kepada anaknya sendiri. Baik tu Allah menjalihkan sedetil-detil no ciri-ciri sifat Nabi Muhammad dalam kitab Taurat. Tetapi mereka tidak patuh kepada Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad datang. Siapa? Tentu anak cucu mereka. Makanya mana tadi? Wa antum tatsluna kita dan padahal kamulah belajar dalam kitab. Kamulah membaca akan kitab. Lah mengerti serta menjawab ini gua. Tapi ndak amal kan? Menyuruh asal nak beramal? Menyuruh asal nak beramal? Kalau yang saya guru. Terangkan kami no. Ya, makanya. Jadi kamu telah membaca dalam kitab awak dalam Al-Quran awak baca. Ya kan? Kemudian di antaranya jangan bagunji yang ada larang dalam Al-Quran. Jangan maupik mencaci ada dalam Al-Quran larangan awak. Bajuri ada larangan dalam Al-Quran. Dia tak nak memberikan kalau orang melakukan. Nah, bahkan dia mana awak mana melakukan ujian tu pak memberi. Gangguan lah so semua. Dah, itunya jadi orang Yahudi saya nak fikirkan dan awak dia boleh main. Ya kan? Dia tak nak ibu memberi orang ujian. Memberi dia tak nak melakukan satu lo. Dosa lagi semua. No ya tuan, ya kan? Kamu, ya kan? Merintahkan akan manusia berbaik. Kamu lupakan diri sendiri. Padahal kamu lah tahu larangan dalam Al-Quran. Padahal wa antum tatslunal kitab. Antum kamu kata Allah Taala telah membaca kamu dalam kitab. Kalau umat dahulu kitab Taurat. Wa fiha di dalam kitab Taurat itulah ada wa'id ancaman Allah Taala. Siapa pengujian? Siapa menuduhkan Nabi Muhammad? Siapa nasuh bitana? Siapa judi? Lah do disebutkan ancaman dalam Al-Qur'an, itu dalam kitab Taurat. Alal mukhalifah. Ya kan? Alal mukhalifah yaitu tindak, ya kan? Tidak sesuai dengan perkataan akan nanti karajawannya. Makanya alal mukhalifatul qaulil amali tidak sesuai kece jokara. Itu tafsir. Lanjut. Cari ayat. Terakhirnya, bunyinya. Afala taqi. Jadi bagi orang yang mengece tidak beramal, afala taqi. Cakap. Orang dia ambil pengunci awak bagus. Awak suruh sembahyang orang disuruh sembahyang anak, suruh sembahyang awak. Aksi Allah Taala afala taqi. Lai tahu artinya?
Apalah takilun tak tahu artinya. Apa kok kamu tak tahu tak jalan. Itu artinya loh. Tidak mau tambahkan itu. Apalah takilun. Apa kok kamu tak tahu tak jalan. Tidak kok artinya mati kamu dulu. Jadi kau kecek nombor tu kamu minta kamu artinya tu nombor. Banyak artinya nanti kamu salah. Nah tu artinya apa kau kamu tak tahu tak? Tak apa mana aja. Pakai otak, tak pakai otak, tak pakai otak. Lara, tak pakai otak. Tulisan artinya tu. Ada pakai arti. Coba cari apa arti? Apa kau kamu tak mikir ke sini? Itulah diperancak sana. Kalau bahasa awak Singapura aku apa kau kamu tak tahu tak? Itu artinya. Kurang disuruh awak tak berak. Kan iyo itu. Kurang tarang awak tak bakal. Iya tak? Maka tak bakal. Apa ayatnya? Sandai ni ayatnya. Yo ayat kalau iyo. Coba aja nama. Sehingga aku kata jangan seperti itu. Jadi analah awak tahu, analah awak baca dalam Al-Quran, minta awak kepada Allah kuat awak untuk beramal. Jangan seperti lilin. Kurang tarang awak tabang. Jangan seperti agen di terminal. Kurang labrake awak awak cici tinggal. Singgung ke apa? Singgung ke muda. No ya. No kalau dapat iyo tersinggung nak no. Iyo karena yang namboran. So wah ni. Kalau ndak tersinggung mereka punya ayat ndak bau tak jalan Allah. Itu ndak mendengar je. Nona kunjiang baik. Ada judi baik. Diam. Kau apa? Ada ibu bertanya. Bah, acara manti kan berkunjiang tu. Kamu apa tunjuk kan? Diam talon dah. Talon lah tu. Awak diam ganti mantap ke rumah baru caranya. Yo. Disuap kue, ditunggak, dikurisi, di baju baru, dilarang bergunjing. Penting dong tu. Ambo takana tu apa? Di sekolah dari nado, di masaji, di negari aku, yang angke, ya kan? Ado di masaji itu tertulis sesuai dengan undang-undang dilarang merokok. Berhenti orang merokok dalam masaji. Akhirnya dibuat lo payah tukang sablon. Ya kan? Awek lo di baju nang pelihara rancak, di kerisi, di pintu, dilarang bangunjiang. Ini orang hati. Ba, setuju? Jadi apa itu? Jadi hari raya baju nang rancak dia ada itu mereka muka mereka. Ini apa? Atau caro no? No caro no cakap kalau dia punya akak berarti orang. Tapi kalau tidak punya akal, kadang-kadang awak ada bilang untuk awak menceritakan nama. iya. Jadi awak dalam rumah itu kamu suka mendiam. Tak, kalau sekadar membiak motivasi, tidak dilabiahi boleh. Bagi nasihat. Yo, teman bang, sekadar membiak motivasi, memotivasi wana sama itu saja. Sermanjo kaji ambo ko bapa. Ambo maja kita mahali. Ambo maja kita mahali kita fikir, ya kan? Ada di sini tu kunjiang yang dibolehkan. Apalagi dua di Minang kau diamalkan orang. Kenapa? Di waktu wak menyawah tando, ya kan? Kan di waktu itu kan malam. Maka orang yang diminta waktu itu hadir membuka kalsium baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pihak laki-laki tolong kecekkan kejelekan ceto laki-laki nang kawak jodoh ceko. Baik perempuan tolong kecek lima kekurangan kursi nang kawak jodoh go. Jata jua nanti kucing dalam karuang. Anak-anak ambo kuah, nana mono sianu kuah, ya kan? Nana ambo nana mono sekian kuah. Ayo mama satu nggak biar mana nak pandai. Kecil seperti itu, kunci akan mana tidak. Lalu ada ambo ada tulok pak. Ibu konja telah tahu lo, nana ambo na laki-laki nama nama iko, nang calon menentu apa? Anu yang bercerita keragai. Kecil mereka. Memang ada kaji, tetapi jadi lebih akan benar. Allah mau terima, dah di. Ikon dan tajwa kucing dalam kah?
Ini ngerti tujuan pikir yang tahu. Itunya. Haruslah wajib. Bersiul-siul sama aku tu. Itu rumah tangga berantakan. Tu kocok kumibu mencini ke lagi. Rumah tahu no setelah beranak cie. Oh, setelah beranak pe tahu no. Itu dia gara-gara batu tutu. Tersau. Nah, bisu aku untuk cucu dia tutu jaleh cina. Buka, kenapa memang itu dibolehkan dalam kaji, tapi sebatas menjalekan saja. Injan sampai ku inyi no baco, patu dia inyi no dalam mati berkubur sini mau dia tulo, atau kunciang lino. Turunan. Jangan. Aduh. Lanjut, panjang kaji sini nak. Nah, lanjut. Lain kali lagi saya bahas tentang tu. Kalau sekadar untuk motivasi dibolehkan. Nah, tapi jangan ditambah-tambah, jangan dilabih-labihkan. Kok suka dilabih-labihkan? Ya kan, dari sejengkal menjadi serapo menjadi sekilo. Nah, dosok kan. Lanjut. Alai. Kau apalah tak kilo dia, maka apakah mereka pun tak tahu? Tak. Tapi kira orang pun. Tak ada akal loh je lah. Nah, tu tadi. Jadi tafsir risiko keburukan yang kamu perbuat fatarji'u maka tobatlah kamu maka kembalilah. Itu tafsir risiko. Nah, maka jumlah nisyan ya kan? Coba atamuruna nas ya kan, maka jumlah nisyan ceko an-nasu bil birri ceko itu pada mahal istifham ingkari, bukan batu batanyo Allah Taala ceko. Karena orang antakmu nanas, ada kau menyuruh kamu akan manusia, batanyo kalau Allah Taala. Iko menunjukkan istifham ingkari. Ini katakan istifham ingkari, iko ada suatu sanggahan larangan Allah kepada Allah. Jangan menyuruh orang kalau tidak beramal. Amal dulu, baru aja orang. Ya kan? Kau beramal kau untuk orang kasate, kau cubur lagi lama, kecil kurang. Ya kan? Tidak lama langsung kalau orang pikir mana tu? Menandakan ada potong persen lebih orang tukang enggak ada boleh seperti itu. Lanjut. Kali ini wasta'inu. Pasuo wasta'inu kalimat ko di aslinya dulu. Wasta'inu kalimat ko aslino awana. Ya kan? Nan ayana itu awanan, aunun. Ya kan? Menolong artinya. Kemudian ada di awalnya hamzah sinta, itu meminta artinya. Jadi kalau ada di kata kerja dimasuki awalnya hamzah sinta, itu meminta. Ya kan? Contoh ghafara, masukkan hamzah sinta di awalnya. Astaghfirullah. Minta nan ampun artinya ghafara. Tinggi. Wasta'inu dan mintalah olehmu akan pertolongan. Itu maknanya. Jadi kau payah lalu mama nama minta si kau gay. Itu hamzah sinta sesudah waw. Dan mintalah olehmu akan pertolongan. Intina utlubul mauna ala umurikum. Mintalah pertolongan dalam segala urusanmu. Karena Jawa, mintalah pertolongan. Mohonlah pertolongan kepada Allah. Manggabahian na maro ilaki berceme, mero istri bercibi. Mintalah pertolongan kepada Allah Taala. Singgung ke bu? Jangan bikon jadi ada isurang saja. Ambo ina payah na mambo maro e pak kajabo ya Allah. Dak kabo kicendo kepada Allah. Ya Allah. Ya kan, dikecek kendak jodoh, ya lah jodoh kami Allah. Cara no memperbaikan dan buruk kau jadi elok ya Allah. Mereka juga kami ke bapak Allah. Ya kan dulu iwana diambil itu oleh rengai no yoje jeno. Ya kan akhirnya kami lah berumah tangga coba cara madu istri bini aku ya Allah. Maka Allah Taala dak kakati kecek no. Kalau kati tambah cili jeno. Dua lah kalau kau ibu betul setuju aku bapak sekolah tambah cili mah. Ai dah diam jangan cie jadi ya kan. Lanjut. Jadi utlubul ma'unatu
Ma'unata ala umurikum. Mintalah pertolongan atas Allah di dalam segala urusanmu. Baca rono. Lena masalah rasaki, masalah penyakit, madoi anak, madoi istri, madoi suami, madoi orang kampung, awak nak keserono dan cemeh. Mintakan kepada Allah Taala. Baca rono. Bisabri. Kau yang kau sabar. Sabar li tahu. Bah sabar. Jadi sabar kau baru dah tahu. Ani yang siang. Sabar itu bahasa Arab artinya sarahkan kepada Allah. Itu makna sabar. Jadi makna sabar itu selalu curhat kepada Allah. Tidak kakati kecil lo seperti sampai tadi. Kadung kepada Allah Taala. Diktekan kepada Allah Taala. Jago tengah malam. Sampaikan kepada Allah Taala. Itu makna bisabri. Lah, jadi yang mana sabar tadi? Mohonkan kepada Allah. Tak niang sedok. Kalau niang siang tu nak, lo bisa. Rumah no tapanggang, rumah no kan yang kalau do, sabar. Mana amuh tu kan? Di balik no kawak berubah kakak. Tidak dia kau merasa kama di den kau suruh jadi sabar, mah di den kata lo sabar kau dengan makan bisu ada do palaka pajar lain dam, rumah tapanggang. Jadi sabar itu bukan menahan diri. Ya kan? Jago biko malam, budu barasia, curhatkan kepada Allah. Tunggulah dengan kesabaran seperti itu Allah telah jawab cepet. Itu nak Allah tunggu dah wah. Dak perlu buat sorak-sorak melalui WA. Tapi bato cukup wah sampaikan kepada Allah. Itu sabar. Kadukan kepada Allah Taala. Nan mendatangkan musibah siapa? Nan menghilangkan musibah? Nan mengganti musibah? Nah tahu mah mampu ndak Allah Taala nan kadukan? Iku ke WA kadukan. Kane kalau do WA juga, puting beliung WA juga, banjir WA juga. Di mana selesai jawabannya? Kepada Allah Taala sih kadukan. Mengadu kepada manusia kecewa. Mengadu kepada Allah Taala tidak lama akan dijawab oleh Allah Taala. Beruntung. Itu yang sama. Dah cik bang. Allah dekat. Jadi maaf ini dulu. Rabbi sabri ya dengan sah. Jadi kalau awak meminta pertolongan maunah kepada Allah Taala dalam segala urusan dengan sah. Sabar. Sampai sekali berisiko dibaca al-habsi li nafsi ala ma taqarrahu. Menahan bagi diri di atas hal yang tidak baik. Itu baru setelah awak curhatkan kepada Allah Taala, tahan diri dari segala yang tak baik-baik. Dia selesai itu, mabir dan nabi punya senu tu nak jangan. Ando, intinya aja kok, adu kepada Allah Taala. Itu yang pertama. Ndak mau sabar saja doh. Syarat cara awak mengadu kepada Allah Taala, apa caranya? Yang kedua, wassalati. Dirikan salat. Aku nak mengadu. Tahan diri. Setelah itu mengadu kepada Allah. Cara mengadu kepada Allah Taala, salat. Sampurnokan salat. Kalau kami ibu sampurnokan salat santiang. Kalau kita pikir ibu, ya kan? Kalau sembahyang tu asal jadi, doa sudah sembahyang nan wak kaja, sama je indah. Nan wak kaja adalah bacaan salat, doa dalam salat. Ndak doa setelah salat doh. Nah doa yang terjemah aku nak tanya, Ustaz, kuat doa sudah sembahyang tahajud tu Ustaz. So nana doa adalah lengkap dalam sembahyang. Nah sudah sembahyang, dia tanya kan? Para sentiang doa dalam sembahyang itu duduk di antara sujud. Doa di antara dua kalau doa sudah sembahyang itulah sunat. Nan santiang tu doa dalam sembahyang. Coba doa di antara dua sujud. Ampuni dosaku. Karianlah ya Allah. Karena kemibu kumapa mertiga. Lama dia. Ampuni dosaku. Sayangi aku. Sempurnakan kekuranganku. Sayang ya. Kau bilang balik. Lah, aku ibu mertikan. Rabbik firli. Warhamni. Coba turu anak kau.
sembahyang? Nggak tahu. Tahu namanya tu. Nangan tahu tu dapat makna no, bisa dihayati. Lah dengarkan. Rabbik firli, ampuni aku ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajiburni, sempurnakan kekuranganku ya Allah. Warfa'ni, angke derajatku ya Allah. Warzuqni, lapangkan rezekianku ya Allah. Wahdini, tunjuk iamu ya Allah. Wa'afini, sehat sejahterakan aku ya Allah. Wa'fu anni, maafkan kesalahanku ya Allah. Berdoa no? Berdoa no? Lapan. Sekomo pun rapi psikologi. 8 buah nak minta tak sadar. Pakai kes yang baconyo. Itu bersorak. Kami lambaikan. Rabbik firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afni. Mereka tu nano menyangkut ke dalam hati. Nan dipandang Allah, nan tak dimuncuang awak tu. Nan dipandang Allah, nan di hati. Dibaca, dimuncuang menyangkut ke hati, baru dia bau. Kalau muncuang membaca hati, lala-lala. Tu kalah. Tak baik. Cari-cari awak. Ngek-ngek doa nu mereka tu dalam memahami hakikat. Nan dipandang Allah, nan dalam hati. Bukan nan dimuncuang. Nan dimuncuang adalah rukun kauli. Sebatas syariat. Nan dipandang Allah dalam hati. Atu pun jangan pakai kaki sembahyang. Atu pun nan awak lah sembahyang tapi rezeki tak berubah. Awak lah sembahyang tapi pada sakit juga. Nan doa baca dah dapat. Siapa salah? Yang aku tu perlu. Isu apa? Ambil lambai ni sembahyang suku. Nah, no memang tak sekali 2 kali memang terang-terang mampu ada kena lain. Tapi lah bikola tak biasa alami lambe dengan dipahami, itu dikatakan salat. Kau nak bersuara sahun ni kau. Fawailul lil musallin. Artinya, mau tahu nak? Neraka wailun bagi orang salat. Tak neraka wailun bagi orang judi. Neraka wailun bagi orang yang sah. Alladzina hum an salatihim sahun. Lalai dalam sembahyang, lalai dari waktu dan lalai dari mengingat Allah. Masa sembahyang lalai mengingat Allah Ta'ala kemaha pengenal dalam sembahyang tu? Mansuah keraja Ustaz. Tangguang harus tu. Lanjut. Doa santiang. Itu kau je sembahyang cekok. Ya kan? Cekok. Wassalam. Karena permintaan awak ada nala pasti kan dikabulkan Allah. Doa nak menetapkan Allah dibaca dalam keadaan salat, marok kaki bilat, badan dalam keadaan suci, iblis tak satu masuk. Bangku nak apa buat? Jawab cerai ke ibu. Dia tak tahu. Rugi lah. Lanjut. Mana lagi? Aku salah. Ifraduha tafsir. Ifraduha bizikri ta'ziman. Bangku membaca nak sembahyang di sekolah-kolah je. Membaca sembahyang menyebut secara sendiri tentang salat sikoh, bizikri dengan yang bukan ta'ziman. Karena sembahyang itu adalah suatu keagungan yang luar biasa. Tidak kekecikan seluruh amal ibadah keinduan sembahyang. Aku nak ta'ziman. Karena penting. Jadi makna ta'ziman sikoh penting. Kau tafsir apa? Tunggu disabuk salat. Bangku disabuk na salat si koko banyak na lain tu. Anggo disabuk ta'ziman karena salat di si koko manana sangat penting. Saja masalah akan dijawab, tapi mengadulah dalam salat dan dua salat. Nak cukup pak juga wassalam. Saja urusan awak mengadu sama Allah Taala. Pasti dalam 8 perkara cekok kalau baca terbayang sekali. Wajiburni, wajiburni cekok. Ketahuan makna wajibur ni cako. Sempurnakanlah kekurangan-kekuranganku ya Allah. Ulang lihat arti wajibur ni kalau warafah ni warzuk ni. Kalau warzuk ni, kalau rezeki itu kencang ibu.
Nah, tapi kalau tiba wajib murni, sempurnakan kekurangan rasaki, kesehatan. Awak dak diaragoi suami, awak dak diaragoi istri, kurang diaragoi orang kampung, dak diaragoi anak. Allah termasuk wajib murni sebenarnya. Dak sederhana aja mana wajib murni, dak diletak dalam sembahyang. Tapi kalau dapat ugi, lahir dapat tapi retino dak tentu samo. Samo aja orang mabuk sembahyang, orang mabuk ngerti sembahyang. Bacona toko kuat, tapi nak ngerti orang mabuk, dia bisa penjara no. Mana nak ngerti? Asal itu dah nilai sembahyang kalau dah manggara. No salah didikri, diri ka salah mengingatku jalla taala. Tapi nak terkena ada anak cucu jo. Nak beliau bayo, iya kana kutu. Artinya lu. Nak terkena anak cucu, akan engkau aku menyembah. Tolong cucu je nak tu. Lagi lagi no. Tahu mak. Lanjut. Jadi menyebutkan secara sendiri tentang salat siko adalah ta'ziman, karena penting li sya'niha, bagi keadaannya salat siko. Wa fil hadisi kana sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Yo tafsir hadis adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun bi idari ila salati. Nabi kalau risau beliau dalam urusan, pusing beliau dalam urusan, rumit dalam urusan, biidari ila salat. Nabi basagiru sembahyang sekali. Hadis. Kalau risau dalam masalah rumah tangga, dirikan salat. Risau dalam masalah penyakit, dirikan salat. Itu hadis. Tafsir apa? Nabi menawa bil hadis kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu yang kedua amrun fa idari ila salat. Kalau Nabi risau di dalam urusan, maka beliau bersegera kepada salat. Baru terjawab. Langsung Allah Taala perkenan kasar sekali. Kalau kamu ibu pun siang dalam masalah, kamu mengadu KP ya jujur sih. Hendak kerja tangga. Hendak bila dia ni? Besok kamu awak mengadu kepada Allah, segera bersalat. Lanjut, selai. Kata wakil al-khitabu lil Yahudi, dan ada pula satu pendapat mengatakan ikut ditujukan bagi orang Yahudi lama aqahum, ya kan, anil imani. Tatkala terhalang mereka daripada beriman, kerana syar'ihi, kerana tamaknya, bubur riyasha, karena cinta kepada kedurhakaan. Fa amaru bis sabar, maka diperintahkan orang Yahudi cukup dengan sabar. Wa huwa saumu, dan dia ada cukup puasa, li annahu yaksiru sahwat, karena puasa itu adalah melenyapkan akan atau menghancurkan akan keinginan-keinginan nafsu. Dulu dengan puasa. Wa salatu li annaha turisul khusyuk, dan salat karena salat itu adalah timbul, ya kan, kekhusyukan, ya kan, yaitu watan fil kabir, yaitu membasmi kabir, dosa kadang. Lanjut ayat. Wa innaha, dan bahwa sesungguhnya salat ai salati, karena bahwa sesungguhnya salat la kabiratun, la sungguh kabiratun yubari. Kalau ayat Allah nyampaikan salat itu memang yubari. Itu kau payah di antara awakku ada masalah, jarang awak dan mengadu melalui salat yubari. Baik dalam aturannya maupun dalam pelaksanaannya baik. Tidak bisa dianggap enteng. Kalau bala cenderung mendarangan dah. Di mahal tak baik itu susah lu menyampaikan nanti lain kali terus suruh. Ini ada juga perlu. Sesungguhnya salat itu sungguh berat, jelas. Sakila tu baik. Nada baik bagi siapa? Illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang yang khusyuk. Kalau lagi khusyuk, jadi intinya khusyuk apa tahu? Khusyuk artinya orang yang betul-betul berharap sama Allah, orang yang betul-betul rindu dengan Allah, orang yang merasakan dekat dengan Allah Taala, itu khusyuk.
No makna kalau diwakmanakan khusyuk khashi'in, kalau kha di dunia, tangga ke dunia, shin syukur selalu ingat sama Allah Taala. Itu khusyuk. Wow, ya kan? Bila taruh manaruh, ainur rida. Saja yang terjadi awak sabar. Itu nak khusyuk. Lanjut. Mana lagi? Jadi nanda khusyuk supaya kau bagi siapa kau, nanda balik supaya kau bagi siapa? Awak bisa khusyuk. Khusyuk kono merasakan ibadah takut no kepada Allah Taala. Orang yang sangat hati-hati yang mau usahakan. Kalau sembahyang tak khusyuk tak bisa, hati yang enggak pakaian. Jadi kalau orang khusyuk kono orang istiqamah dalam ibadah. Lanjut. Kemudian anak khusyuk koko dalam tafsir sakinina ila ta'at. Itu tafsirnya. Nama Mama Cinta tafsir Jalalain itu sakinina ila ta'at. Apa nano? Orang yang cenderung kepada ketaatan. Cenderung hati no kepada ketaatan. Cenderung lingati kalau Pak Ibu. Ya kan? Ingin berlaku baik-baik, ingin nak beribadah sekerjanya. Itu nanurang khusyuk. Cenderung kepada berbuat taat. Titik. Tadi waktu itu terlebih kita baca ayat ini. Alladzina yazunnuna, kau menjadikan khusyuk. Anu khusyuk, alladzina yazunnuna yuqinuna annahum mulaqu rabbihim bil ba'thi wa annahum ilaihi raji'un fil akhirati fayujazihim. Salah yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Orangnya, bukan salahnya, orangnya. Alladzina yazunnuna, orang-orang yang yakin mereka, yuqinun, mereka yakin, annahum, bahwa sesungguhnya mereka mulaqu rabbihim, no yakin pasti bertemu dengan Tuhan mereka semua. Baik dalam salat maupun di luar salat. Leita kana rikum ibu kumapa hadis Jibril. Malaikat Jibril pertama-tama bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang dikatakan ihsan wahai Muhammad? Artinya, kalau ketika ibu nak katakan ihsan wa na'budu, ada anak ibu dong. Dia katakan ihsan. Salah. Nah dikatakan ihsan itu orang yang apabila dia mendirikan salat, mereka yakin bertemu dengan Allah dalam salat. Itu ni ihsan. Andaikan nondak merasa kalau bertemu dengan Allah Ta'ala dalam salat, mereka yakin bahwa mereka dilihat Allah Ta'ala dalam salat. Yakin melihat Allah dalam salat. Kalau tidak sampailah kajian maripatnya, yakinlah bahwa kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan orang yang khusyuk. Alah di mawak kira-kira sembahyang nak kerja kan tu. Lah seperti itu. Apa kakak? Nomor itu, mama dikok Allah Ta'ala. Yazunnuna, mereka yakin annahum mulaqu rabbihim. Mereka yakin bahwasanya mereka itu menemui Tuhan mereka. Sekalipun dalam tafsir kan ditutup sekali. Kalau dalam tafsir dilbasi siang di hari pabangki, no yakin nanti bertemu dengan Allah Ta'ala di akhirat. Ya kan? Itu ditutup menurut sawana dalam kajiannya, mereka yakin bertemu dengan Allah dalam salat. Kau baca leh sete. Kau baca leh hendak. Ibu, jujur yo, jawab. Jadi ya, nan mambuai wak rukuk siap, nan mambuai wak mencaliak, nan mambuai wak mendengar, nan mambuai wak membaca, nan mambuai wak bisa berfikir. Tu, ndak mode itu dalam sembahyang, ndak baraso kan itu dalam salat. Nan merukuk kan awak, yakin? Nan mampacaliakan, nan mamparangakan, nan mengetahui,
Nan bakanda yakin. Ba yakin kano la haula. Ndak ada ci Allah dayo nyawa, ndak ada kekuatan kecuali dengan Allah. Abang ku ndak terasa dalam sembahyang menemui Allah. Hah? Oh tak kali. Kalau tak kali cia aja dia salah balik sebalik. Oi, kau mencari ndak bisa merasakan dong. Dengarkan gua. Cari ya. Aduh, kuat dalam sembahyang. Rukuk temang aduh. Rukuk temang merasakan kudarat. Membaca tasbih kah nani kata Quran? Awak baca dulu tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu narukun. Membaca tasbih tu narukun. Indah. Ndak membaca tasbih nan dalam sembahyang, indah nan baca subhana rabbiyal azimi. Sembahyang sah ya. Kenapa? Non salat, nan rukun salat rukuk. Ani yang siap, itu apa? Ani yang sila. Janganlah lagu ibu. Asyik membaik kaji roba. Rukuk kau ibu, ani yang sila. Sah sembahyang, sah. Cuma kuno no tasbih membantu rukuk. Ndak tasbih na rukun do. Tasbih itu ndak rukun dero, sunnah. Tasbih itu membantu rukuk. Jadi manga dalam rukuk merasukkan udara. Ba aku dak tertinggi kamu kawa. Sambuh makan cekoma. Mana mari sakate kena kebuko. Itu na salat. Jadi na salat itu sifat Allah, sifat kuat, kudarat. Nan salat tu kuat, sifat Allah, basar mencaliak kuat. Itu kau mencaliak bersujud, nan mencaliak dakwah. Nan membaca kuat, nan berkalam dakwah. Siapa berkalam? Allah. Siapa mendengar? Allah. Siapa mengetahui? La haula. Tak ada jalan dakwah. Itu kan sembahyang tu sifat Allah. Di mana sembahyang? Di diri awak. Ana nak persembahkan iman Islam tauhid marifat. Sampai ma iman awak, sampai ma tauhid awak, sampai di ma marifat awak. Itunya. Ba terso. Atu kok besok sembahyang kau lambe, nan dibaca lambe. Awak nak difasilitasi untuk membaca, tapi bakal rumbuk siang. Ndak sah. Kenapa? Dia nikmat dibawa bagara-gara. Awak dikuasakan dulu kuat, tapi bantuan cokopi sin bagage siang. Arasul lebih suah. Thumma latus aluna. Den tanyo nikmat mandanga, den tanyo nikmat mancalia, den tanyo nikmat kudara, den tanyo nikmat ilmu, den tanyo nikmat hati. Kama puno sama ko no dia. Apa kakak? Selesai kaji waktu ndak? Itu perlu kalau dah selesai perlu cari. Ini kalau selesai itu naya tak boleh kuat. Itu nama ibadah, itu nama khusyuk. No merasakan tiup membaca, tiup memandang, tiup bakari, tiup bakanda, tiup mengetahui Allah. Allah na tersornya. Itu na nuraman salat cukup, baik menemui Allah. No merasakan begitu asik no dalam salat. No merasakan Allah. Tidak berkecekkan mulut, menggarikan tangan, menggarikan kaki, dakwah dia nak Allah. Itu disampaikan dalam Al-Quran. Wa ma ramaita iz ramaita innallaha rama. Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi akulah yang melempar ke Allah Taala. Tadi orang bakal kau. Jadi nama gari kau siapa? Allah menggari. Awak pun gari kan? Atau kau tak boleh bagaraga. Nyimpanglah kaji sini. Sampai sini lagi wa. Talambe kau ibu pulang beko? Dah kau buku gitu. Jangan, buat muas semua. Mencari-cari yang bapak kamu kan? Lah, itunya makna tadi. Mereka tu yakin bahwa sesungguhnya mereka itu mulaqu rabbihim, menemui akan Tuhan mereka. Sekalipun dalam tafsir kecil bil basi saja. Kalau kembali kepada hadis, sajak dalam salat wa merasakan Allah. Apalagi dalam zikir,
Itu ko zikir turang goyang, bako goyang, no merasukan na menggarikan adalah Allah. Saronyo dipelajari sinar ibu. Nah, orang zikir orang gari-gari. Dia tak ngerti itu tuh yo bilang surang muserno. Ya kan? No merasukan kudarat di sana, no merasukan dan berkalam Allah, no menggarikan adalah Allah. La haula wala quwwata illa billah. Enggak ada ci Allah, ada anu kecuali dengan Allah. Lah sampai ingat kira Lut. Nah itu. Dah, lanjut. Mereka yakin menemui Tuhan wa annahum ilaihim raji'un. Dan sesungguhnya mereka kepadanya Allah Ta'ala nanti dikembalikan. Lah ma amal ibadah hasono nang kadilaporkan kaliau. Lah hado rasono amal ibadah nang kadipanggaan di semua. Tualun joli. Tak pernah baca min. Buka lili, tagak nuko kacu me putih hai. Ya lun joli. Nah, itulah santiang. Mudah-mudahan, ya kan? Kalau ditaruh ke ibu, mudah-mudahan masuk ke rasul. Nah, membuat buat paham nanti adalah mudah-mudahan jamaah mau dipahamkan oleh Allah SWT. Sedali, malino, tafsir nusai. Fil akhirati fayujazihim. Pada hari akhirat nanti wak kembali kepada Allah Ta'ala. Fayujazihim. Maka di sinanlah Allah Ta'ala akan memberi balasan kepada mereka. Amana yujazi? Memberi balasan. Hello. Burua. Mayyamal mithqala dzarratin. Sekarang bijo bayam na nilong tu misua calia. Sekarang bijo bayam na buruak misua calia jalla taala. Itu ko diperbanyak melakukan kebaik. Apalagi kini bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah. Bacalah surah At-Taubah. Maka di bulan Rajab pun jangan awak berdadam-dadam, jangan basaki nanti, jangan bermusuhan. Kalau dapat bulan Rajab kau tinggikan ibadah, kau banyak minta saling membukakan pintu maaf kepada kanti dan kepada salawatnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Ta'ala dalam surga Jannatul Naim nanti. Amin ya Rabbal. Sampai sini lah dulu, ya kan? Kita jalan rambut kau. Itulah mudah-mudahan ayat yang nak baca berayat 3 ayat ya Allah, mudah-mudahan ayat yang kami baca menjadi amal ibadah bagi kami ya Allah. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa menjadi orang yang patuh mengerjakan disuruh, mentinggalkan segala macam larangan ya Allah. Berikan kepada kami, kepada anak keluarga suami dan istri kami kekuatan itu ya Allah, agar kami istiqamah dalam melakukan berbuat taat ya Allah. Agar kami selalu mengerjakan apa yang diperintah dan meninggalkan semua larangan ya Allah. Berikan kekuatan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan dunia wal akhirah. Jauhkan kami dari sekalian bala, wabah, musibah, perbuatan keji, mungkar, syirik, zalim dan maksiat. Ampuni dosa-dosa kami yang berlalu yang akan datang ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami yang berlalu yang akan datang ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami yang berlalu yang akan datang ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa ayah ibu kami, orang tua kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa orang gaib kami ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni dosa inyek-inyek kita, guru-guru kita, kaum muslimin, orang yang membuat baik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita bersama-sama kelab surga Jannatul Naim dengan seringan-ringan hisab. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadhihi al-jama'ah jama'atar rahmah wal maghfirah wal hidayah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabad dunya wa qina adzabal kubur wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal mizan. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والمنكر والفتنة الدنيا ما لا يكشف غيره اللهم دفعنا من البلاء والوباء والمنكر والفتنة الدنيا ما لا يدفع غيره اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء والمنكر والفتنة الدنيا ما لا يصرف غيره وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terlebih atau kurang mohon maaf dan letak satu pertapino warna tersinggung mohon maaf maafkan bodoh. Kita akhiri dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih saya panjatkan kepada Ustaz. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustaz menjadi barokah, manfaat dari akhirat. Jazakumullahu khairan jazaa. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.